Tema kita hari ini adalah tenanglah, jangan takut, akulah ini, kata Tuhan Yesus. Saya juga sering mengalami ketakutan. Kalau waktu kecil, saya itu ingat, saya paling takut kalau papa mama saya itu sedang bertengkar. Takutnya kalau ujung-ujungnya mereka itu cerai. Waktu itu usia saya itu sekitar 4-5 tahun. Saya itu begitu takut kalau orang tua saya cerai. Sehingga kadang-kadang kalau ada tante saya datang bertamu, saya itu ngajakin tante saya untuk ayo nginep di sini. Bayangan saya kalau tante saya itu nginep, pasti kedua orang tua saya itu tidak akan bertengkar gitu. Ketakutan saya yang kedua, saya ingat waktu saya masih kelas 5-6 SD itu, takut itu gempa bumi. Karena saya sering dengar cerita, kalau gempa bumi itu tanahnya akan terbuka dan orang-orang itu masuk ke dalam tanah gitu. Oh, itu saya ngeri banget gitu. Setelah dewasa, saya ingat setelah menikah bahkan ya, saya itu sering takut. Takut apa? Karena rumah kami itu kan di pinggir jalan raya gitu. Jadi saya takut waktu itu memang tahun 98 ya. Kalau ada kerusuhan atau apa, tiba-tiba ada orang yang menyerang rumah kami. Itu beberapa ketakutan-ketakutan yang saya ingat sampai sekarang. Masing-masing dari kita memang punya ketakutan yang berbeda-beda ya, karena pengalaman kita beda-beda juga. Apa yang kita pernah hadapi mungkin masih menghantui kita saat ini. Nah, takut ini memang kan bisa timbul karena ada ancaman yang nyata ya, yang real. Misalnya kita sedang bekerja di tengah perusahaan yang mau mengurangi jumlah karyawan sehingga takut untuk di PHK misalnya. Atau tabungan kita udah menipis, kita takut bagaimana nanti masa depan kita, anak-anak kita bersekolah di mana dan seterusnya. Itu ancaman-ancaman yang real, misalnya ada orang yang diancam dan sebagainya. Itu ketakutan-ketakutan yang nyata. Tapi ada juga ketakutan-ketakutan yang berasal dari imajinasi kita sendiri ya, yang tidak real. Tenanglah, jangan takut, akulah ini, kata Tuhan Yesus. Saya yakin kalau kita mengenal Tuhan kita Yesus Kristus, maka pasti kita dijauhkan dari segala ketakutan yang tidak perlu di dalam menghadapi kehidupan kita setiap hari. Kita saat ini akan bersama-sama membaca dari Matius 14 ya, ayat 22 sampai dengan 36. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu untuk mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Jadi kita tahu sebelumnya Yesus itu habis memberi makan 5.000 orang ya. Jadi orang banyak disuruh pulang. Setelah mereka kenyang, Yesus menyuruh untuk pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku."
Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di situ, di perahu itu, menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu, maka semua orang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita lihat sedikit ya. Kalau kita mengulangi perikop ini, kita akan menemukan ada 3 kali Yesus menyuruh. Ada 3 kali kata menyuruh. Yesus segera menyuruh ya orang-orang itu pergi. Kemudian Yesus menyuruh murid-muridnya mendahuluinya. Ya. Kemudian setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Saudara-saudariku, itu kisah yang begitu umum dan sudah sering kita dengar. Namun ketika saya membaca kembali, begitu banyak hal yang saya dapatkan secara baru. Ada kemendesakan dari Yesus untuk menyuruh orang banyak yang sudah makan kenyang dan ada sisa 12 bakul. Yesus bilang, "Segera pulang, ya, segera pergi, pulanglah." Ya. Setelah kita menerima banyak juga berkat dari Tuhan, Yesus meminta untuk kembali ke tempat kita masing-masing ya. Setelah kita berdoa, setelah kita ikut retret, setelah ikut PD seperti ini, Yesus meminta kita untuk kembali ke rumah kita masing-masing, ke tempat kerja kita masing-masing, untuk membagikan berkat yang kita terima. Karena berkat yang dibagikan itu akan berlipat kali ganda. Kalau kita simpan sendiri, maka itu tidak akan membuahkan hasil. Tapi ketika kita mau membagikannya, disitulah kita juga membagikan kehidupan kepada orang lain. Yesus segera menyuruh mereka untuk pergi. Ada bahaya ketika kita sudah mendapatkan banyak berkat rohani, kita menjadi melekat pada berkat rohani tersebut. Ketika kita berdoa, dan kita menganggap, wah, doa kita itu rasanya nyes ya. Doa kita rasanya bisa membuat kita nangis. Kita seringkali mungkin baca firman, kok betul-betul cocok, firman itu hidup buat kita ya. Lalu kemudian kalau kita berdoa lagi, kita mungkin bisa mengalami damai. Kita sungguh menikmati kehadiran Tuhan. Tapi di saat-saat seperti itu, kalau kita hanya menikmati saja hiburan-hiburan itu ya, bisa jadi kita juga lupa bahwa doa kita itu bisa baik ya, terkabul, membawa masuk ke hadirat Tuhan, atau kita misalnya melayani itu juga membawa banyak orang masuk dalam hadirat Tuhan. Kalau kita terlalu melekat atau terlalu mencari atau tinggal di dalam kenikmatan atau hiburan seperti itu, lama-lama mungkin kita lupa bahwa kita adalah orang yang sangat tergantung pada rahmat Tuhan ya. Mungkin kita lupa bahwa segala sesuatu yang kita terima itu adalah pemberian dari Tuhan, dan kita lupa mencari Tuhannya karena kita sudah begitu menikmati banyak berkat serta hiburan rohani ya. Jadi oleh sebab itu, kata pergi atau meninggalkan tempat itu ya, melepaskan itu sangat penting ya. Karena Yesus mau kita untuk terus berjalan, tidak hanya tinggal pada suatu kenikmatan, hiburan, walaupun itu tampaknya adalah sesuatu yang baik ataupun rohani. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya pernah diminta untuk melayani di suatu tempat, di suatu jabatan, di suatu posisi cukup lama. Sekitar 20-an tahun lebih. Dan saya menikmati banyak sekali berkat rohani di situ. Banyak orang mengenal saya bisa akhirnya belajar membawakan firman,
Saya bisa akhirnya belajar juga menyembah Tuhan, bisa memimpin adorasi, bahkan juga membantu membawakan retret dan lain sebagainya. Namun akhirnya saya menjalani itu dengan rajin ya, ada disiplin juga. Saya sungguh-sungguh bersemangat untuk melakukan semua tugas-tugas yang diberikan pada saya. Nah, tapi ada saat-saat dimana kemudian saya melihat, iya ya, saya kok berputar-putar di situ saja ya. Saya juga kok merasa sepertinya ya udah, saya udah mengalami banyak sekali hal-hal yang baik gitu. Hal itu baik sekali, tetapi Tuhan ternyata juga minta kita untuk melangkah lebih lanjut ya. Jangan hanya ada pada zona yang nyaman saja. Kemudian saya mencoba melihat kalau saya tidak meninggalkan posisi ini, tidak ada kaderisasi. Akhirnya saya mencoba untuk memberikan tempat itu juga kepada orang-orang yang lebih muda, yang baru. Nah, setelah melepaskan suatu posisi tertentu tersebut, ada rasa kehilangan ya. Saya merasa, wah iya, ternyata setelah saya melepaskan baru saya tahu, oh saya selama ini juga ada kelekatan di situ. Nah, tetapi setelah saya meninggalkan, saya melepaskan, di situ saya juga melihat betapa bergantungnya saya pada rahmat Tuhan, betapa saya sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan ya. Bukan jabatanlah yang membuat saya merasa aman, tetapi sungguh hanya Tuhan saja. Jadi ketika kita mengalami banyak berkat, Tuhan juga mau mengingatkan kita bahwa janganlah hanya mencari atau berhenti pada berkat saja, pada hiburan rohani saja, tetapi carilah Tuhan yang memberikan berkat itu. Oleh sebab itu, ketika kita selesai melayani, cepat-cepat untuk datang kembali pada Tuhan ya. Ingat bahwa semua yang kita punya, semua yang bisa kita lakukan, semua yang bisa kita berikan, itu sumbernya dari Tuhan ya. Pernah suatu kali juga saya merasa kehilangan kesabaran ya. Ada saat-saat dimana saya merasa diri saya itu kok begitu jelek ya. Biasanya tuh saya bisa sabar, biasanya saya itu bisa menahan diri, kontrol emosi. Tapi pada waktu itu kok sepertinya itu sulit sekali mengendalikan emosi. Saya merasa diri saya itu jelek banget. Saya itu udah ngajarin orang tentang buah roh dan lain sebagainya, tentang kesabaran, pengendalian diri, tetapi saya sendiri pada beberapa waktu itu seperti kehilangan pengendalian diri, bisa marah ya, pikiran saya itu jelek banget kepada orang lain. Nah, pada waktu itu ketika saya mengambil waktu sejenak untuk hening, disitulah saya baru menyadari betapa saya bergantung kepada rahmat Tuhan atas semua kebaikan. Jadi kebaikan apapun yang saya bisa lakukan, bahkan pikiran-pikiran yang baik, itu ternyata semua berasal dari rahmat dan kemurahan Tuhan. Itulah yang membuat akhirnya saya merasa saya sungguh-sungguh perlu terus bergantung kepada Tuhan ya. Nah, Yesus menyuruh 3 kali ya, baik orang banyak itu untuk pergi ya setelah mereka makan kenyang, dan juga para murid. Di situ dikatakan pergi. Jadi murid itu kan ikut pada waktu terjadi mukjizat penggandaan roti ya, dari 2 ikan dan 5 roti menjadi 5.000 orang makan kenyang dan masih ada sisa. Nah, lalu setelah kejadian itu, Yesus juga menyuruh para muridnya untuk pergi. Di situ dikatakan Yesus bilang pergi ya. Lalu para murid itu disuruh mendahuluinya. Nah, kadang-kadang setelah kita juga mengalami ya, seperti kita retret ya, kita sudah mengalami juga banyak hiburan-hiburan dari Tuhan, banyak pengertian-pengertian yang kita terima dari Tuhan. Lalu seringkali mungkin ada saat-saat kita merasa ditinggal oleh Tuhan ya. Kok biasanya saya itu kalau doa cepat terjawab, cepat terkabul. Kalau misalnya saya berdoa kok rasanya Tuhan itu dekat sekali. Tapi ada saat-saat mungkin terasa jauh ya. Para murid juga setelah mereka mengalami mukjizat penggandaan roti bersama Yesus, Yesus bilang pergi, ya pergi dulu. Sementara Yesus masih tinggal di situ untuk berdoa. Para murid juga diberi kesempatan untuk berkembang, ya. Nah, para murid juga diberi kesempatan untuk mempraktekkan imannya. Ya.
Nah, kita juga ketika ada saat-saat kita merasa Tuhan itu mungkin jauh dari kita, itulah saat-saat dimana kita juga sebenarnya sedang diminta oleh Tuhan untuk bertumbuh, ya. Tidak terus-menerus mungkin hanya mau melayani kalau lagi enak, tidak hanya mau melayani pas kita lagi mood. Tetapi walaupun terasa Tuhan itu nggak ada, kalau memang sudah waktunya kita harus melayani sesuai komitmen, sesuai jadwal kita harus tetap melakukannya, ya. Karena pelayanan kita, iman kita itu memang bukan tergantung perasaan kita. Apakah kita merasa Tuhan itu dekat apa jauh, ya. Kadang-kadang perasaan kita itu begitu labil, ya. Kalau kita sedang tidak mood, sedang tidak merasa Tuhan itu dekat, bukan berarti Tuhan gak ada, ya. Tuhan selalu ada. Dia selalu mengamati kita walaupun tampaknya kita merasa jauh. Dia selalu bersedia untuk menolong kita. Ketika kita mau berkembang, ya, ketika kita juga akhirnya kembali, ya, pada kehidupan kita sehari-hari, di situ kita sedang berjuang untuk mempraktekkan iman kita. Kadang-kadang itu sangat tidak mudah, ya, banyak tantangan. Ketika saya kurang lebih 10 tahun lalu diminta atau diajak teman-teman untuk buka satu usaha restoran, saya sih oke lah, saya pikir saya pelayanan sambil kerja, punya bisnis juga nggak apa-apa. Akhirnya bersama beberapa orang teman, kami punya usaha satu bisnis restoran gitu. Nah, setelah berjalan 6 bulan, saya tuh sungguh-sungguh merasa, wah, saya ini nggak bisa in juga ya di dalam pekerjaan ini. Saya nggak bisa hadir untuk nungguin terus-menerus orang-orang yang mengatur restoran di situ. Seperti layaknya seharusnya orang yang punya usaha. Karena memang saya ternyata lebih tertarik untuk melayani Tuhan. Nah, akhirnya setelah berjalan beberapa bulan, restoran itu juga cukup banyak rugi. Dan akhirnya kami pikir, daripada ini rugi terus, bukannya untung, kami pikir ya udah ditutup aja. Jadi memang ketika saya mau berusaha untuk mengikuti Tuhan, itu memang ada aja hal-hal yang membuat saya itu berbelok dari tujuan yang utama, ya. Bukan berarti bisnis itu nggak baik, bisnis itu tentu baik, ya. Karena ada orang juga yang dipanggil untuk melayani Tuhan di dalam lewat bisnisnya. Tetapi saya pribadi, karena memang hati saya lebih berat pada melayani Tuhan, memang rupanya panggilan saya di situ, ya. Nah, ada hal-hal yang membuat saya terdistraksi dari panggilan yang utama. Nah, ketika saya menyadari itu, ya sudah, akhirnya saya tahu konsekuensinya dan saya kembali, saya tinggalkan bisnis dan saya melayani Tuhan secara full. Nah, jadi memang ada tantangan, ada godaan kadang-kadang di dalam perjalanan kita. Seperti juga para murid, ketika mereka sudah kembali ke tempat pekerjaan mereka, para murid itu kan para nelayan, ya. Ketika mereka juga ada di tempat kerja mereka, di danau, di tempat mereka biasanya juga memancing, menangkap ikan. Nah, Tuhan Yesus pada waktu itu tahu bahwa mereka sedang mengalami kesulitan, ya. Ketika kita mau bekerja di tempat kerja kita masing-masing, baik itu di rumah, di tempat kerja, ataupun di lingkungan sahabat dan keluarga yang lebih besar, kita pasti masing-masing juga mengalami tantangan-tantangan. Seperti para murid ini juga. Namun ketika itu, Yesus langsung hadir, ya. Dia tahu bahwa para murid sedang membutuhkan dia. Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air. Nah, pada waktu itu para murid sedang panik, sehingga mereka nggak bisa mengenali Kristus. Mereka pikir itu hantu dan mereka ketakutan. Tadi saya di awal mengatakan takut itu manusiawi, ya. Apalagi kalau kita sedang menghadapi ancaman yang sangat real, nyata. Tetapi ada juga ketakutan yang karena pikiran kita sendiri. Kita nggak bisa melihat Tuhan, kita nggak bisa melihat kesempatan karena ketutupan dengan paniknya kita. Seperti para murid ini juga mereka melihat hantu, ya, padahal Tuhan. Kalau saya baca di sini, Petrus itu juga pengen seperti Yesus untuk bisa berjalan di atas air. Petrus ini kalau menurut penafsiran yang saya baca, ya, dan juga yang saya renungkan, Petrus ini bukannya nggak percaya sama Tuhan. Justru dia itu sangat percaya kepada Tuhan Yesus. Dan dia percaya kalau itu betul Tuhan, maka pasti Tuhan sanggup membuat dia juga bisa berjalan di atas air seperti Yesus, ya. Nah, Petrus
punya iman yang aktif ya. Iman yang aktif itu seperti apa sih? Iman yang sungguh-sungguh percaya pada janji. Iman yang mau melakukan, mempunyai inisiatif supaya janji Allah itu terpenuhi. Nah, dia punya iman yang aktif dan rupanya Yesus itu juga menyetujui permintaan Petrus. Dia bilang, datanglah ya. Jadi kita juga nggak usah ragu untuk minta kepada Tuhan apabila yang kita minta itu adalah untuk supaya janji Tuhan itu tergenapi di dalam hidup kita. Yesus itu minta kita datang kepadanya membawa anggota keluarga kita. Beban apapun yang saat ini kita alami di dalam keluarga kita, datanglah kepada Tuhan, berdoalah untuk pertobatan, kesembuhan orang-orang yang kita cintai. Kalau kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan, minta kepada Tuhan supaya Tuhan mempertobatkan, minta pada Tuhan supaya pasangan kita atau anak kita sungguh-sungguh lebih mengasihi Tuhan, kira-kira Tuhan kasih enggak? Saya yakin 1000% Tuhan pasti mendengarkan, karena apa yang kita minta itu pun sebenarnya yang Tuhan mau berikan. Itu sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Tuhan sungguh mau bahwa kita semakin mengasihi Dia. Jadi kalau kita minta apa yang memang sesuai dengan kehendaknya, pasti kita akan menerimanya. Ya, jadi Tuhan pasti memberikan apa yang kita minta sejauh itu berguna bagi keselamatan kita. Dan kalau kita minta keselamatan bagi anggota keluarga kita, pasti Tuhan akan memberikannya. Tadi saya katakan juga kalau kita minta kesembuhan, Tuhan juga akan memberikan. Apalagi itu kesembuhan dari luka batin ya, serta luka fisik. Kadang-kadang ada orang yang berpikir, oke, kalau luka batin saya percaya Tuhan pasti mau sembuhkan. Memang benar, karena luka batin itu nggak ada baik-baiknya ya. Luka batin itu menghalangi kasih Tuhan itu untuk bekerja. Karena orang memblok kasih Tuhan karena ada luka. Jadi kalau kita minta penyembuhan luka batin, pasti Tuhan akan berikan. Dan penyembuhan luka batin ini pun sebenarnya kan juga bisa kita lakukan tiap hari ya. Secara pribadi kita bisa mendoakan orang yang terluka ataupun diri kita. Kita berdoa saja Tuhan sembuhkan. Atau selama mungkin ada anggota keluarga kita, ketika kita bisa tidur dekat dia, kita bisa menumpangkan tangan, kita bisa berdoa untuk kesembuhannya, untuk Roh Kudus bekerja bagi dia. Sedangkan kesembuhan fisik itu juga Tuhan tidak pernah loh menolak untuk menyembuhkan orang yang datang kepadanya untuk minta disembuhkan. Coba Anda baca ya, kecuali mungkin perempuan Sirofenisia yang minta supaya anaknya itu disembuhkan, itu pun Tuhan Yesus hanya pura-pura saja menolak, hanya untuk menunjukkan betapa besarnya iman ibu ini ya, ibu yang dianggap kafir itu ya, sehingga dia bilang tidak layak memberikan roti yang diperuntukkan untuk anak-anak kepada anjing. Tapi ternyata iman perempuan ini, iman ibu ini begitu kuat, dan dia mengatakan nggak apa-apa, anjing pun makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya ya. Dan akhirnya Tuhan juga menyembuhkan. Nah, Tuhan hanya kecewa kepada orang yang tidak punya iman, seperti bapak yang berdoa untuk anaknya yang kerasukan, udah didoakan oleh para murid, ternyata nggak sembuh-sembuh, nggak bisa keluar setannya. Tetapi ketika Yesus datang, bapak itu bilang, Tuhan tolong, kalau engkau dapat ya, para muridmu nggak bisa, kalau engkau dapat tolong. Tuhan bilang, apa katamu, kalau aku dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi kalau kita minta kesembuhan, Tuhan juga akan memberikan ya. Disinilah kesempatan kita untuk mempraktekkan iman. Kadang-kadang kita mengeluh ya, kalau mungkin ada masalah di dalam keluarga, kalau mungkin ada yang sakit, kalau mungkin ada yang mengalami kesulitan, PHK dan lain sebagainya ya. Sebenarnya itu adalah kesempatan buat kita juga untuk mengalami lompatan iman, mempraktekkan iman kita. Saya pun sering ada pergumulan dan saat ini pun sedang bergumul juga. Tetapi saya percaya dengan saya membawakan firman, membagikan firman, saya juga sedang dikuatkan juga untuk percaya pada janji Tuhan ya. Dan ternyata kita lihat di dalam Injil ini, Tuhan itu mengabulkan permintaan Petrus untuk datang kepada dia. Datang, dan Petrus bisa berjalan di atas air karena Yesus memungkinkan hal itu buat dia. Nah, tetapi ketika Petrus mengalami ketakutan karena ada angin,
disitulah dia tenggelam, ya. Dan Tuhan ternyata ngajarin Petrus dari kegagalan. Jadi ketika kita mau mengikuti Kristus dan kita gagal, kita nggak usah takut. Karena apa? Ketika gagal pun Tuhan menolong Petrus dan mengangkat dia untuk masuk ke dalam perahu. Dan dari kegagalan itulah Petrus diajarin oleh Yesus. Tuhan menegur Petrus. Tuhan bilang apa? Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Nah, ketika ada kejadian, ketika kita gagal, kita jangan kecil hati, ya. Karena di situ Tuhan menerima kita, Tuhan mau mengajar kita kembali. Nggak usah takut. Jadi ketika kita mau berjuang, walaupun kita merasa lemah, kita nggak mampu, kita lakukan saja satu langkah, minta tolong sama Tuhan. Dan Tuhan pasti akan segera menolong kita. Ketika kita baca kembali, selanjutnya, lalu mereka naik ke perahu. Ya, ketika Yesus ada di dalam perahu, di dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, maka kita pasti akan dijauhkan dari segala ketakutan-ketakutan yang tidak perlu. Ya, gelombang tetap ada, tetapi kita tetap tenang. Itulah orang yang beriman. Ketika kita nggak ada masalah, kita nggak tahu seberapa besar iman kita. Tetapi ketika masalah itu datang dan kita tetap bisa percaya, kita tetap percaya walaupun kita belum melihat hasilnya, disitulah iman kita sedang bertumbuh. Ketika tidak ada masalah, maka kita tidak akan pernah tahu seberapa besar cinta kita, iman kita kepada Tuhan. Ya. Dan ternyata kita lanjutkan sedikit bacanya. Setiba para murid dan Yesus di seberang, yaitu di Genesaret, di situ pun kemudian terjadi lagi banyak sekali orang datang kepada Tuhan untuk minta disembuhkan, dan dikatakan semua orang, ya, semua orang yang menjamahnya itu menjadi sembuh. Bayangkan semua, ya. Jadi sebenarnya kalau saat ini kita mendoakan orang dan orang itu nggak sembuh, kita mungkin perlu mempertanyakan juga iman kita. Dan kita juga perlu minta ampun mungkin sama Tuhan karena iman kita yang masih terlalu kecil, ya. Tapi sebenarnya Tuhan juga nggak menuntut kita punya iman yang besar dulu untuk kita berdoa, ya. Tuhan hanya minta iman yang sebesar biji sesawi untuk memindahkan gunung, ya. Nah, inilah modal kita, iman yang kecil, yang rasanya itu kecil, itu cukup untuk kita mulai bertindak. Nah, hal yang juga saya mau kembali tekankan lagi, ya, mengenai pergi. Tuhan minta untuk para murid pergi, kemudian para orang-orang banyak yang sudah kenyang itu untuk pulang, segera pulang. Jadi tidak ngikutin Yesus hanya untuk minta makan, tetapi pulang, ya. Jadi kita bagi dua, ya, orang-orang yang sudah dilayani, orang yang kita misalnya sudah menerima berkat Tuhan, kita perlu menyadari bahwa berkat itu bukan untuk kita sendiri saja, tetapi perlu kita wartakan juga kepada orang lain, ya. Mengapa Tuhan Yesus bilang pulang ke tempatmu masing-masing. Nah, kemudian untuk pelayan Tuhan, para murid yang menyertai Yesus ketika mukjizat itu terjadi, para murid itu juga disuruh untuk pergi, ya. Pelayan Tuhan itu perlu kembali kosong, ya. Jadi artinya kita tidak boleh melekat hanya pada satu, ya, kejadian. Sepertinya, oh, saya udah mengalami mukjizat Tuhan. Nanti kalau ada kejadian seperti lagi, pasti kejadiannya akan seperti ini, ya. Tuhan minta kita untuk terus kembali kosong karena Tuhan akan memberikan kita pengalaman yang baru lagi. Kadang-kadang orang itu seringnya mau melekat, ya, seringnya mau sepertinya udah tahu, seringnya mau segala sesuatu itu bisa dikontrol. Misalnya dalam hal yang simple aja, doa. Kita mau punya pola yang teratur. Pokoknya kalau habis ini saya mau ini, saya mau ini. Sehingga kadang-kadang mungkin kita lupa bahwa pada saat itu mungkin Roh Kudus sedang memberikan kita suatu pelajaran yang baru, ya. Kalau kita begitu kaku dan tertutup dengan pola kita sendiri, maka mungkin kita sedang melewatkan apa yang Roh Kudus mau ajarkan kepada kita. Misalnya di dalam hal doa. Kadang-kadang kita bilang, kemarin aku itu nangis, hari ini kok enggak, ya? Nah, itu berarti kita sedang melekat pada pengalaman rohani seperti yang lalu. Padahal mungkin saat ini Tuhan sedang mau mengajari kita untuk mendengarkan Dia dalam keheningan, ya. Kadang-kadang kita kalau tidak peka,
kita akan mencari pengalaman-pengalaman yang lalu sehingga kita nggak bisa menerima rahmat Tuhan yang baru, cara Tuhan yang baru untuk mengajar kita. Karena Tuhan itu begitu kaya. Nah, demikian juga misalnya ketika kita biasanya punya kebiasaan tuh berdevosi banyak sekali. Saya usahakan setiap hari berdoa 1 jam dengan misa, ya, dengan Lectio Divina. Sebenarnya itu nggak panjang, karena kalau kita misa, lanjutin Lectio Divina aja 15 menit, 30 menit, mungkin kita punya sisa waktu untuk hening. Kalau buat saya itu 15 menit. Kalau kita berLectio Divina kan biasanya kan Lectio, Meditatio, Oratio, Contemplatio, ya. Contemplatio itu kan berarti kita hening, dimana di saat itu Tuhan kita biarkan untuk mengukirkan sabdanya di dalam hati kita. Nah, kalau Lectio kita membaca firman Tuhan itu ada di bibir kita membaca. Meditasio kita renungkan di dalam akal budi kita. Oratio itu kita bercakap-cakap pada Tuhan, ya. Kita minta Tuhan apa yang Tuhan mau berikan kepada saya, apa yang Tuhan ingin sampaikan pada saya. Dan Contemplatio kita hening, kita mendengarkan lebih dalam lagi. Nah, biasanya kalau kita itu ditarik untuk masuk dalam keheningan, kita nggak usah terlalu bingung juga nih, misalnya aku ini belum selesai nih rosarionya, belum selesai koronkanya, belum selesai misalnya novena dan lain sebagainya. Kalau saat itu mungkin Tuhan sedang menarik kita untuk tinggal dalam keheningan, kita ngikutin aja dulu, ya. Karena apa? Karena saat-saat seperti itu sebenarnya saat-saat yang istimewa dan rahmat. Ketika kita ditarik untuk menikmati kehadiran Tuhan, nikmati aja dulu, ya. Ada saat-saat juga mungkin kita nggak bisa mengalami itu. Jadi ketika Tuhan menarik kita, ya kita nikmati dulu. Sementara jadwal devosi kita itu nggak apa-apa ngalah dulu. Karena sebenarnya semua devosi kita, rosario kita, koronka dan lain sebagainya itu kan tujuannya untuk membawa kita itu makin bersatu dengan cinta dengan Tuhan, ya. Bersatu dalam cinta dengan Tuhan. Jadi ketika Tuhan sudah menarik kita untuk mengalami cintanya, ya udah saat itu nikmati aja, kita tinggal dalam keheningan, itulah kontemplasi, ya. Nah, ada saat-saat seperti itu kita ikuti bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Nah, jadi yang saya maksud kembali kosong itu seperti itu. Artinya kita nggak mematok Tuhan, kita nggak mengatur Roh Kudus, tapi biarlah diri kita itu yang dibimbing oleh Roh Kudus. Biarlah Tuhan sendiri yang membimbing kita dengan caranya. Oleh sebab itu sangat dibutuhkan fleksibilitas, ya. Kita perlu sebagai orang beriman itu juga fleksibel supaya Roh Kudus itu lebih mudah untuk membimbing kita. Saya juga bersyukur saya belajar, ya. Saat ini saya sedang disertasi untuk S3 teologi dan saya mengambil tema Santo Yohanes Salib, khususnya mengenai detachment atau kelepasan. Dan di situ Yohanes Salib juga mengajarkan untuk kita tidak melekat pada apapun juga, pada apapun yang tampaknya mungkin baik buat kita. Nah, tetapi yang lebih baik adalah untuk menyerahkan diri kita, tinggal tetap kosong supaya Tuhan terus bisa mengajar kita dan membimbing kita dan memberikan kita apa yang Tuhan mau berikan. Saya ingat satu quote dari Santa Teresa Lisieux. Dia seorang santa yang kecil tapi sangat besar. Santa kecil itu karena dia umurnya dia masuk biara 15 tahun, dia hanya 9 tahun di dalam biara. 24 tahun dia keluar dari biara. Pertama kali keluar dari biara ketika dia dikuburkan, dimakamkan. Jadi dia adalah seorang santa yang hanya berdoa di dalam biara. Kerjanya itu hanya cuci piring, ya, menjahit, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sederhana. Tetapi dia punya cinta yang sangat kuat kepada Kristus, kepada Tuhan. Dan dia punya banyak sekali keinginan. Dia pengen jadi martir, dia pengen maju di medan perang. Dan dia banyak sekali keinginan karena saking cintanya pada Tuhan. Biasanya orang yang mencintai Tuhan itu nggak bisa diem, ya, karena dia ingin sekali membagikan cinta yang begitu melimpah kepada orang lain supaya Tuhan itu makin dicintai. Nah, setelah si Teresa Lisieux itu berkembang, ya, dia itu akhirnya mengatakan, saya tidak mau. Tadinya dia kan pengen mati cepat supaya cepat ketemu Tuhan. Tapi akhirnya setelah dia semakin mencintai Tuhan, dia bilang, aku tidak mau mati lebih cepat 1 menit aja kalau itu bukan kehendak Tuhan. Jadi yang aku cintai adalah apa yang Tuhan kehendaki. Nah, jadi kalau kita kembali kepada kekosongan, tinggal kosong, ya, biar Tuhan terus mengajarin kita yang baru setiap hari, maka kita menjadi orang yang lepas dari ketakutan, ya. Kita tidak takut akan segala hal yang tidak pasti.
Karena satu hal yang paling pasti adalah segala sesuatu itu pasti berubah, ya. Kita tidak harus tinggal pada situasi yang sama melulu. Kalau orang fleksibel, percaya pada belas kasih Tuhan, pada cinta Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, maka kita tidak akan takut pada perubahan, ya. Tidak takut menjadi tua, tidak takut berubah. Kalau dulu mungkin saya sering melayani, suaranya masih bagus, sekarang ada yang lebih bagus suaranya. Mungkin Tuhan meminta kita untuk apa? Pelayanan kita tidak lagi sebagai seorang worship leader atau tidak lagi seorang singer, tapi mungkin kita yang melatih gitu ya. Ada teman saya bilang, saya tuh pengen sekali pelayanan di gereja. Dia kebetulan ngambil kursus macam-macam, teologi, kitab suci, pengen melayani di gereja. Tapi dia nggak diberi kesempatan gitu oleh senior-seniornya. Senior-seniornya tuh seperti tidak mau dia masuk di dalam pelayanan di lingkungan. Kayaknya diundang, tetapi ujung-ujungnya akhirnya dia nggak dibagiin tugas lagi. Akhirnya seniornya lagi tuh yang tampil gitu. Nah, kadang-kadang kalau kita seperti itu, kita sedang tidak memberi kesempatan juga kepada Roh Kudus untuk mengajari kita hal yang baru. Kadang-kadang kalau kita udah terlalu lama di satu pelayanan, bisa jadi kita sendiri udah jenuh, kita sendiri nggak berkembang lagi, dan kita nggak memberi kesempatan orang lain berkembang. Tetapi untuk meninggalkan suatu posisi, suatu pelayanan yang kita sudah kuasai, itu memang tidak mudah. Ya, kayaknya lebih enak di sini nih. Aku udah dikenal, aku udah biasa, aku udah gampang, tanpa latihan aja aku udah bisa nyanyi, tanpa banyak persiapan aja aku udah bisa bawakan firman, renungan, kayaknya udah nyaman gitu kan. Tapi ketika kita masuk di sesuatu yang baru, kita harus belajar lagi. Tapi ketika kita mau mengambil tantangan itu, masuk pada sesuatu yang baru, mau berubah, di situ kita akan semakin mengenal rahmat Tuhan yang begitu besar, ya, luar biasa. Nah, tapi memang ini suatu perjalanan iman. Mau nggak kita mengambil resiko itu? Resiko ketidakpastian, resiko pada suatu hal yang belajar hal yang baru, resiko untuk memulai kembali dari nol. Tetapi ingat, ketika kita mulai dari nol, ketika kita kosong, disitulah kita akan bisa melihat karya Tuhan itu memang luar biasa, bukan karya kita. Sebaliknya, kalau kita sudah terlalu lama dalam satu posisi, kita akan melihat ternyata aku yang hebat, bukan Tuhan yang hebat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya yakin Tuhan punya begitu banyak rencana buat kita, rancangannya yang selalu baru buat kita. Dan kita tidak perlu takut untuk segala macam perubahan, karena Tuhan selalu ada beserta kita. Dan ketika kita takut, disitulah kita akan bisa menggenggam tangan Tuhan, sebagaimana Tuhan katakan, tenanglah, akulah ini, jangan takut. Dan ketika Petrus merasa goyah karena dia melakukan suatu hal yang baru, ya, berjalan di atas air itu tidak pernah dilakukan Petrus sebelumnya. Tetapi disitulah dia belajar. Dengan iman yang aktif, dia bisa mendapatkan satu pelajaran, satu lompatan iman, dan disitu Tuhan Yesus memegang dia. Bayangkan kalau Tuhan Yesus memegang tangan kita, kita pasti aman. Sebagai penutup, saya mau men-sharingkan satu hal. Ketika anak saya mau berangkat ke luar negeri, dia mau melanjutkan kuliah di situ. Saya tuh merasa takut sekali. Saya takut kehilangan anak saya takut anak saya kehilangan iman. Kemudian saya berkonsultasi pada banyak romo. Dan romo bilang, iya, anakmu hati-hati ya kehilangan iman di Eropa waktu itu. Nah, di Jerman. Terus saya betul-betul takut dan saya berdoa begitu banyak pada Tuhan. Dan setiap hari misa pagi saya tambahin doa lagi sampai nangis-nangis. Tambah doa pribadi lagi di rumah supaya anak saya itu nggak kehilangan iman, supaya Tuhan itu sungguh-sungguh memegang dia. Sampai pada suatu hari setelah berminggu-minggu itu berdoa dengan begitu kuat, begitu dalam, begitu sungguh-sungguh, pulang dari misa pagi, keluar di pintu gerbang katedral waktu itu, Tuhan itu seperti mengingatkan saya di dalam hati saya dengan perkataan yang begitu lembut. Dia mengatakan, bagaimana kalau aku berjanji aku akan bertanggung jawab pada anakmu. Wah, waktu itu saya merasa betul-betul janjimu Tuhan itu sudah lebih dari cukup. Itu seperti Tuhan itu memegang tangan saya, ya. Janji Tuhan itu udah lebih dari cukup. Terima kasih Tuhan. Saya pulang dari misa, saya lanjut lagi masuk dalam kamar doa. Saya doa lagi sama Tuhan. Saya bilang, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku percaya kepadamu dan janjimu itu sudah lebih dari cukup. Bayangin kalau Tuhan berjanji, ya, Tuhan memegang tangan kita. Tidak ada yang perlu kita takutkan.
Dan saya bersyukur di sana anak saya juga ternyata ikut mes dinar. Dan dia bilang, saya kan tanya, gimana kamu di sana? Dia bilang, Mami, kalau nggak ada Mami, kepada siapa lagi saya harus berpegang kalau bukan pada Tuhan, katanya gitu ya. Dan saya bersyukur dengan segala macam perkembangan, ada ups and down, ada naik turun, namanya anak muda, tapi saya tetap percaya pada janji Tuhan. Dia akan memegang tangan kita, tangan Anda dan tangan saya. Amin. Kita doa ya. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami percaya bahwa saat ini Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami, di tengah keluarga kami. Bagaimanapun situasi yang sedang kami alami, banyak ketakutan-ketakutan yang hanya kami yang tahu Tuhan dan Engkau. Namun kami percaya Tuhan saat ini banyak dari antara kami yang sedang Kau tarik untuk keluar dari segala macam zona nyaman, ketakutan. Kau tarik dari gelombang, Kau tarik keluar dari tiupan angin yang kencang. Tangan-Mu yang kuat itu sedang menolong kami saat ini. Dan kami mau dengan iman Tuhan percaya, mengambil tindakan untuk menggenggam tangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya tangan-Mu yang kuat itulah yang sanggup menolong kami. Dan membimbing kami melewati segala macam hal yang tidak pasti. Segala perubahan, kami menjadi semakin tua Tuhan. Mungkin kami sedang memasuki suatu pekerjaan yang baru, lingkungan pergaulan yang baru, atau mungkin kami akan pindah ke suatu tempat yang baru, atau mungkin kami berada dalam suasana yang tidak nyaman saat ini. Namun saat inilah, di dalam segala ketidaknyamanan ini dan ketidakpastian, dalam segala sesuatu yang baru ini Tuhan, suasana yang baru, kami percaya disitulah kami sedang Kau ajar untuk makin berkembang, untuk bertumbuh di dalam iman kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami mau mengatakan ya Tuhan, kami mau menjadi semakin serupa dengan Engkau. Seperti juga Petrus yang meminta untuk berjalan di atas air, sebagaimana Engkau berjalan di atas air. Kami juga mau Tuhan mengambil langkah iman ini. Kami mau Tuhan mengambil langkah iman, apa yang belum pernah kami lakukan, kami mau lakukan. Karena kami percaya disitulah kami akan bertumbuh bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami, harapan dan cinta kami kepadamu. Semua ini Tuhan kami panjatkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.